Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Aksari dari Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek atau PBO. Apa itu PBO? PBO adalah model pemrograman komputer untuk mengatur desain perangkat lunak, putar data atau objek, bukan fungsi dan logika. Objek dapat didefinisikan sebagai bidang data yang memiliki atribut dan perilaku unik. PBO berfokus pada objek yang ingin dimanipulasi oleh pengembang daripada logika yang diperlukan untuk memanipulasinya. Pendekatan pemrograman ini sangat cocok untuk program yang besar, kompleks, dan diperbarui atau dipelihara secara aktif. Hal ini mencakup program untuk manufaktur dan desain serta aplikasi seluler. Misalnya, PBO dapat digunakan untuk pembuatan perangkat lunak simulasi sistem. Apa struktur pemrograman berorientasi objek? Yang pertama yaitu ada kelas. Kelas adalah tipe data yang ditentukan pengguna yang bertindak sebagai cetak biru untuk objek, atribut, dan metode individual. Yang kedua ada objek. Objek adalah turunan dari kelas yang dibuat dengan data yang ditentukan secara spesifik. Objek dapat berhubung dengan objek dunianya atau estimasi abstrak ketika kelas didefinisikan pada awalnya. Deskripsi adalah satu-satunya objek yang didefinisikan. Yang ketiga ada metode. Metode adalah fungsi didefinisikan di dalam kelas yang menggambarkan perilaku suatu objek. Setiap metode yang dapat mendefinisi kelas dimulai dengan referensi ke objek instance. Selain itu, subrutin yang terdapat dalam suatu objek disebut metode instan. Pemrograman menggunakan metode untuk dapat digunakan kembali atau menjaga fungsionalitas transaksi di dalam satu objek pada satu waktu. Yang keempat itu atribut. Atribut didefinisikan dalam template kelas dan mewakili keadaan suatu objek. Objek akan memiliki data yang disimpan di bidang atribut. Atribut kelas milik kelas itu sendiri. Apa itu prinsip utama PBO? Pada dasarnya konsep-konsep yang membidangi desain dan implementasi sistem berbasis objek. Yang pertama itu ada enkapsulasi. Prinsip ini menyatakan bahwa semua informasi yang penting terkandung di dalam suatu objek dan hanya informasi tertentu yang diekspos. Implementasi dan status setiap objek dimiliki secara pribadi di dalam kelas yang ditentukan. Objek lain tidak memiliki akses ke dalam ini atau wewenang untuk melakukan perubahan. Mereka hanya dapat memanggil daftar fungsi atau metode publik. Karakteristik penyembunyian data ini dapat memberikan keamanan program yang lebih baik dan menghindari kerusakan data yang tidak diinginkan. Abstraksi. Yang kedua itu ada abstraksi. Objek hanya mengungkapkan mekanisme internal yang relevan untuk penggunaan objek lain, menjadikan kode implementasi yang tidak perlu. Kelas turunan dapat diperluas fungsinya. Konsep ini dapat membantu pengembang lebih mudah melakukan perubahan atau tambahan seiring berjalannya waktu. Yang ketiga itu warisan. Kelas dapat menggunakan kembali kode dari kelas lain. Hubungan dan subkelas antara objek dapat ditetapkan, memungkinkan pengembang untuk menggunakan kembali logika umum sambil tetap mempertahankan hierarki yang unik. Properti PBO ini memaksa analisis data yang menyeluruh menggunakan waktu pengembangan yang memastikan tingkat akurasi yang tinggi.
Yang keempat itu ada polimorfisme. Objek dirancang untuk berbagi perilaku dan dapat mengambil dari satu bentuk. Program ini menentukan arti penggunaan mana yang diperlukan untuk setiap eksekusi objek dari kelas induk, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mengadakan kode kelas kemudian dibuat yang memperluas fungsionalitas kelas induk. Polimorisme memungkinkan berbagai jenis objek mewakili objek melewati antarmuka yang sama. Apa saja contoh pemrograman berorientasi objek? Bahasa pemrograman yang dirancang terutama untuk PBO itu meliputi yang pertama itu ada Java, yang kedua ada Python, yang ketiga ada C++. Bahasa pemrograman yang berpasangan dengan PBO itu meliputi satu Visual Basic, Net, yang kedua PHP, yang ketiga JavaScript. Apa manfaat PBO? Yang pertama itu ada modularitas. Eksplorasi memungkinkan objek yang menjadi mandiri, membuat pemecah masalah dan pengembangan kolaboratif menjadi lebih mudah. Kedua, dapat digunakan kembali. Kode dapat digunakan kembali melalui pewarisan. Artinya, tim tidak perlu menulis kode yang sama berkali-kali. Yang ketiga ada produktivitas. Pemrograman dapat membuat program baru yang lebih cepat melalui penggunaan banyak perpustakaan dan kode yang dapat digunakan kembali. Yang keempat ada mudah ditingkatkan dan ditingkatkan skalanya. Pemrograman dapat mengimplementasikan fungsionalitas sistem secara mandiri. Yang kelima, deskripsi antara muka. Deskripsi sistem eksternal sederhana karena teknik penyampaian pesan yang digunakan untuk komunikasi objek. Yang kelima, ada keamanan. Dengan menggunakan eksploitasi dan abstraksi, kode kompleks disembunyikan. Pemeliharaan perangkat lunak menjadi lebih mudah dan protokol internet terlindungi. Yang keenam itu fleksibilitas. Polimorfisme memungkinkan satu fungsi untuk beradaptasi dengan kelas tempatnya ditempatkan. Objek yang berbeda juga dapat melewati antarmuka yang sama. Kesimpulan dari PBO adalah paradigma pemrograman yang berorientasi kepada objek yang merupakan suatu metode dalam pembuatan program dengan tujuan yang menyelesaikan kompleks berbagai masalah. Program yang terus meningkat. Pemrograman berorientasi objek memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk memodelkan dunia nyata dengan lebih baik, memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memungkinkan penggunanya kembali kode yang lebih efisien. Terima kasih. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Siri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.